Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam siaran ibadah keluarga yang pada saat ini kita bersama-sama juga akan mempersiapkan hati, pikiran kita untuk menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Advent di tahun 2020. Dan pada saat ini siaran dilaksanakan di Ruko Citra Harmoni MR17. Dan marilah Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, Ya Yesus di Kau ku rindukan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk dalam ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita menghadap kehadirat Tuhan. Ibadah persiapan perjamuan kudus dalam rangka memperingati Advent pada saat ini. Awal, pertengahan hingga akhirnya kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menunjukkan kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang mendasari kita bersama-sama beribadah pada saat ini tertulis di dalam surat Roma 13 ayat 11-14 yang demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan,
Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Inilah sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita, dan marilah kita sambut dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 401. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Makin Dekat Tuhan. Ya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Seperti lagu yang telah kami nyanyikan bersama, ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin terus dekat dengan-Mu. Kami ingin terus bersama-sama dengan Engkau di dalam kehidupan kami, agar kami bisa merasakan bagaimana karya kasih penyertaan yang Tuhan berikan. Untuk itu pada saat ini di tengah rasa syukur kami ketika kami Tuhan undang untuk bersama-sama hadir dalam perjamuan Kudus Advent, itu merupakan sebuah sukacita, itu sebuah kebahagiaan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Untuk itu supaya keberadaan kami layak, ya Bapa, kami bersama-sama akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk menerima undangan perjamuan Tuhan. Untuk itu, sapalah kami melalui firman-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan firman-Mu nanti boleh memperbarui kehidupan kami dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan bukan kehendak manusia, akan tetapi biarlah kehendak Tuhan semata. Bersabdalah kepada kami, ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, sabda Tuhan
yang akan kita renungkan pada saat ini, saya petik dari Injil Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44 yang demikian bunyinya. Elai memberikan tema nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktunya mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, orang Jawa, ada sebuah pepatah yang mengatakan, witing tresno jalaran soko kulino. Atau kalau diplesetkan, witing tresno jalaran soko libet. Yang artinya cinta itu tumbuh karena terbiasa. Terbiasa bertemu, terbiasa berkomunikasi, terbiasa jalan berdua, dan lain sebagainya. Cinta bisa tumbuh karena terbiasa. Nah, berbicara mengenai terbiasa, ada sebuah istilah keren yang disebut dengan banalitas. Pernahkah panjenengan mendengar istilah ini? Nah, istilah banalitas Bapak Ibu adalah sebuah istilah yang dimunculkan oleh seorang filsuf perempuan yang bernama Hannah Arendt. Hal itu disampaikan untuk menyebut perilaku kejahatan yang telah kehilangan ciri kejahatannya. Artinya, perilaku jahat yang terbiasa dilakukan itu mengakibatkan perilaku jahat itu dianggap tidak lagi sebagai sebuah perilaku jahat. Akibatnya ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan, maka baginya itu biasa saja. Sudah kebal, sudah mati rasa bahwa dia tidak menyadari lagi itu adalah sebuah hal yang jahat. Nah, kejahatan yang biasa dilakukan itu juga menjadi bagian dari perenungan kita pada saat ini dalam bacaan kita. Nah, penulis Injil Matius menggambarkan bahwa kedatangan Anak Manusia ini seperti pada zaman Nuh. Yang mana ketika zaman Nuh, kalau kita membaca di dalam Kejadian 6, Bapak Ibu, di sana diceritakan bahwa manusia itu sering terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang jahat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dikatakan bahwa Kejadian 6 ini adalah sebagai wujud dari banalitas. Semua kejahatan itu dianggap sebagai perilaku yang biasa, perilaku yang lumrah,
Sehingga karena itulah Allah turun menilik ke bumi dan didapatinya bahwa manusia ciptaannya yang sempurna itu ternyata banyak melakukan kejahatan. Dan di situ Allah menyesal dan ingin melenyapkan manusia dari seluruh muka bumi. Nah, Bapak Ibu, karena pada waktu itu orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan itu hanyalah Nuh, maka Allah menceritakan rancangannya itu kepada Nuh. Allah menceritakan kepada Nuh bahwa akan ada air bah. Sehingga Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dari kayu gofir. Supaya apa? Supaya Nuh beserta keluarganya bisa selamat dari air bah itu. Nah, Allah menceritakan apa yang menjadi rancangannya ini kepada Nuh. Dengan demikian, wajar apabila penulis Injil Matius mengatakan di dalam ayat 39 bahwa mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Dan pada akhirnya melenyapkan mereka semua. Jadi manusia yang banal tadi Bapak Ibu tidak tahu bahwa akan terjadi air bah. Kenapa? Karena mereka terlampau senang, euforia, makan, minum, kawin, mengawinkan, dan terus berbuat jahat dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya dianggap biasa saja, semuanya dianggap lumrah, dan semuanya dianggap tidak akan berdampak apa-apa dalam kehidupan mereka. Nah, euforia tersebut juga disimbolkan secara langsung dalam ayat 40 dan 41. Tentang dua laki-laki di ladang dan dua perempuan yang sedang memutar batu kilangan. Di mana dua laki-laki dan perempuan itu pada saat itu sedang bekerja, sedang fokus dengan apa yang ia lakukan. Dan tiba-tiba di tengah kefokusannya itu, salah satu dari mereka diambil. Nah, kesannya apa? Kesannya begitu cepat tiba-tiba. Dengan demikian juga euforia. Orang yang terlampau senang, fokus pada kesenangannya, biasanya itu cenderung lupa diri. Cenderung lengah. Cenderung tidak memikirkan apa yang terjadi di sekitarnya. Kalau orang sudah terlanjur asik, dia tidak akan peduli dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pepatah Jawa juga ada yang mengatakan urip iku mung mampir ngombe. Yang mana kata mampir itu merupakan sebuah kata yang menunjukkan waktu. Mampir itu berarti sebentar. Lelek lama berarti namanya jagongan. Nah, maka karena sebentar, ya hidup itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Mampir ngombe ya mampir, tidak untuk hal yang lain. Nah, sehingga kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita menjadi pribadi yang banal. Nah, saat ini Bapak Ibu, perilaku banal juga banyak kita lihat di sekitar kita. Seperti halnya ketika kita memperhatikan televisi, ketika kasus korupsi, misalnya menjerat seorang. Dimana biasanya Bapak Ibu orang yang melakukan korupsi ketika mereka ditangkap, ya, kita sering melihat bahwa tidak ada raut penyesalan dalam muka mereka.
Mereka tersenyum, tertawa dengan santai, dan merasa tidak bersalah. Demikian juga biasanya saat ini banyak di sekitar kita kasus sogok menyogok untuk masuk ke sekolah favorit, untuk menaikkan jabatan, untuk menduduki posisi tertentu, untuk tidak ribet, atau juga ketika kita kena tilang di jalan. Nah, biasanya yang terjadi orang sering nyogok-menyogok, tidak mau ribet. Kemudian juga hal yang lazim dilakukan padahal itu salah. Korupsi salah, sogok-menyogok salah. Dan ketika melakukannya hal itu sudah terbiasa. Jarang disadari sebagai sebuah kesalahan. Termasuk juga kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita, mungkin dalam kehidupan kita bergereja, saling menyalahkan, saling menghakimi, berburuk sangka. Itu juga kadang tidak kita sadari bahwa itu semua adalah perbuatan jahat. Itu semua perbuatan yang tidak baik. Kenapa kita tidak menyadari? Mungkin itu karena kita sering melakukannya. Nah, sehingga ketika seperti itu kita sudah tergolong pada pribadi yang banal. Termasuk juga Bapak Ibu ketika kita akan menerima undangan Tuhan dalam perjamuan misalnya. Kita tahu bahwa perjamuan kudus itu adalah hal yang sakral. Hal yang disengker. Pertanyaannya, sudahkah kita betul-betul mempersiapkan diri, hati, pikiran, sikap di dalam menerima perjamuan Tuhan ini? Atau alah ora cawisan ya ora apa-apa. Alah anggure diombe lek sempat wae. Lah, hal-hal tersebut Bapak Ibu tidaklah baik. Ya tentu itu jahat di mata Tuhan karena roti dan anggur itu sebagai wujud simbol pengorbanan Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita menerima itu dengan seenaknya, tidak menghargai itu, ya tentu itu adalah sebuah hal yang menyakitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti peribahasa yang di awal tadi saya mengatakan, witing tresno jalaran soko kulino, tumbuhnya cinta itu karena terbiasa. Nah, ketika dalam kehidupan kita terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik, maka lama-kelamaan kita akan tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak baik, yang pada akhirnya kita menjadi banal. Nah, mari pada saat ini dalam mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Advent, mari kita menjaga diri, menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga hati, menjaga pikiran, supaya kita layak untuk menerima undangan Tuhan. Untuk itu, mari kita lakukan sabda Tuhan ini, supaya kita menjadi pribadi yang berjaga ketika Tuhan tiba ke dunia untuk menghakimi kita. Kita tidak seperti orang-orang pada zaman Nuh. Kita tidak seperti dua orang laki-laki dan dua orang perempuan yang sedang fokus pada pekerjaan. Tapi kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita imani akan datang dua kali untuk menghakimi kita semua. Untuk itu, persiapkan segala sesuatunya supaya kita betul-betul siap menerima kehadiran Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak Ibu, perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 6 Desember 2020 adalah perjamuan kudus Advent. Maksud perjamuan kudus ini adalah untuk menyempurnakan sukacita kita dalam menyambut Natal. Karena apa? Karena Natal tidak akan ada artinya ketika tidak dihubungkan dengan peristiwa Paskah. Sebab apalah artinya kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini jika tidak menebus dosa manusia. Untuk itu, mari kita merenungkan undangan Tuhan dan kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersukacita, sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang senantiasa dengan setia hadir, berkarya, dan menyelamatkan kami. Dan pada saat ini tentu merupakan sebuah kesukacitaan ketika kami masih Tuhan perkenankan untuk merayakan Natal di tahun 2020 ini. Dan tentu supaya sempurna adanya kami pun juga akan memperingati karya Tuhan yang luar biasa dalam rangka menyelamatkan kami. Kami akan memperingati pengorbanan yang telah Tuhan lakukan, di mana Engkau mengorbankan tubuh dan darah untuk keselamatan kami. Untuk itu kami bersama-sama akan menerima undangan-Mu dalam perjamuan kudus Advent tahun 2020 ini. Kiranya Bapa, Engkau bersihkan hati kami, pikiran kami, perilaku kami. Kiranya Engkau bangun kembali agar kami layak untuk menerima undangan. Karena itu adalah sebuah hal yang sakral yang harus betul-betul kami persiapkan supaya menjadi berkat dan bukan menjadi laknat dalam hidup kami. Untuk itu terima kasih dan kiranya Engkau sendiri yang mempersiapkan, menata hati kami. Dan dengarkanlah ya Bapa, suara hati kami masing-masing yang demikian. Inilah ya Tuhan, ungkapan kami, seruan kami, dan kiranya Engkau melayakkan kami dan menyambut kami untuk bersama-sama menikmati, rasakan,
undangan perjamuan kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan bersyukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 203. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, Bujono Kang Suci. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala apa yang telah Tuhan perkenankan kepada kami untuk kami lakukan. Baik firman, baik persiapan yang telah kami lakukan, kiranya ya Bapa, ini betul-betul membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berjaga-jaga dan bukan menjadi pribadi yang banal. Untuk itu tuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan, supaya kami tetap bisa menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini, di akhir ibadah ini, kami bersama-sama perkenankan menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi seluruh warga dewasa GKJ Witrosobo yang akan menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Kiranya Bapa, Engkau berkenan untuk memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kondisi fisik yang prima, kesehatan yang baik, agar mereka nantinya bisa menerima undangan-Mu dengan baik pula. Untuk itu bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan lepaskan, agar mereka bisa menghayati anugerah Tuhan yang luar biasa melalui perjamuan yang Tuhan terima.
Untuk itu berkaryalah, sapalah seluruh warga GKJ Trosobo sehingga mereka bisa menerima undangan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan juga kami pada saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Tengah, yang mengalami tragedi kekerasan, penganiayaan, tragedi yang sungguh memilukan sebagai bangsa, di mana peristiwa itu sangat kejam dan biadab. Kiranya Bapa, Engkau berkenan untuk memberkati saudara kami yang menjadi korban. Juga Engkau menguatkan saudara-saudara kami yang ada di sana untuk tetap sabar, untuk tetap mencari hikmat Tuhan tentang apa yang harus mereka lakukan. Biarlah segala peristiwa ini boleh dihadapi dengan baik dan penuh berserah kepadamu semata. Juga aparat negara yang menangani kasus ini, kiranya juga Tuhan tuntun, Tuhan sertai, agar semuanya bisa dilakukan dengan baik, agar segala sesuatunya bisa terselesaikan, supaya bangsa dan negara kami ini senantiasa damai dan sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan. Juga jaga kami semua agar kami tidak turut untuk memperkeruh suasana ini. Jaga kami agar kami terus mendoakan supaya segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik. Dan kiranya ya Bapa, situasi ini dapat segera pulih, dapat segera tenang, sehingga kami bisa merayakan perayaan Natal dengan penuh sukacita. Juga kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang saat ini mempersiapkan diri di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau mencukupkan kebutuhan mereka, Engkau senantiasa menaungi mereka siang dan malam dalam segala kehidupan. Biarlah mereka bisa merasakan penyertaan-Mu, berkat-Mu di balik kesetiaan mereka di dalam mengabdikan diri kepada Tuhan. Juga ada anak kami yang duduk di bangku sekolah, kiranya juga Tuhan berkati, agar anak-anak kami dapat bertumbuh berkembang menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang rindu akan pekerjaan, rindu akan pasangan hidup, rindu akan momongan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik supaya mereka bisa merasakan kesempurnaan kebahagiaan mereka oleh karena pemberian Tuhan yang terbaik itu. Kami yakin dan percaya rancangan-Mu untuk mereka adalah rancangan yang baik, yang akan membahagiakan dan menyejahterakan mereka. Untuk itu kami serahkan seutuhnya mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami serahkan ya Bapa upaya kami untuk memiliki rumah ibadah yang representatif. Segala apa yang kami lakukan dalam mengupayakan dana sebagai bentuk tanggung jawab pembayaran kami terhadap pihak Citra Harmoni. Untuk itu mampukan kami untuk bersatu hati, bersatu pikir, saling berjuang, bekerja sama, agar kami bisa memenuhi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk pelunasan rumah ibadah yang menjadi harapan kami bersama. Untuk itu ya Bapa, berkati juga panitia yang sedang mengupayakan segala sesuatunya. Biarlah Engkau terus membersamai agar upaya yang mereka lakukan boleh menghasilkan berkat untuk pembayaran di Citra Harmoni. Juga kami berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan bersama sebagai wujud rasa syukur kami. Kiranya juga Tuhan berkati, sucikan, agar persembahan ini mampu menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama-Mu. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ataupun yang belum bisa memberikan persembahan, kiranya juga Tuhan berkati, agar di lain waktu kami bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Dan jikalau kami akan mengakhiri ibadah ini, kami nantinya akan melaksanakan aktivitas kami kembali. Kiranya ya Bapa, Engkau juga
terus membersamai kami agar kami tetap bisa merasakan kasih-Mu dan penyertaan, sehingga kesukacitaan, kedamaian yang dari Tuhan boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan. Inilah doa kami ya Bapa, harapan kami yang seutuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Pasaman Kristen nomor 201. Kita nyanyikan bait yang pertama, Timbalan Derek ing Pujono. Lampah tresno padha Gusti nyuwun palaksana. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang diberikan pada kita semua dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, menuntun, dan mempersiapkan jemaat semua di dalam menerima undangan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada saat ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.